Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahda Aulia Fatmaningrum. Saya mengajar di SMA Asalam Tanjung Sari, Lampung Selatan. Saat ini, saya sedang menjalani program profesi guru di Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan melakukan perekaman pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada hari Senin 23 November 2020. Video ini mengambil materi tentang pola permukiman desa pada kelas 12. Selamat menyaksikan. Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Aku, Bu. Oke, Suci, silakan. Mari kawan-kawan, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ini masuk semua kan ya anak-anak ya? Masuk, Bu. Masuk. Alhamdulillah masuk semua. Lanjut ya. Jadi hari ini kita masih dipertemukan di pelajaran geografi. Minggu lalu kita sudah bahas tentang pengertian desa. Ada yang masih ingat materi minggu lalu anak-anak? Contoh realnya di desa kalian masing-masing. Yuk coba siapa? Jadi desa itu sebuah tempat tinggal yang masih alami, masih penduduknya masih asri, terus juga masih banyak pepohonan, gitu Bu. Kalau di desa saya itu masih banyak yang tradisional ya Bu. Masih ada pasar tradisional, terus juga masih banyak petani, masih banyak ternak, kayak gitu Bu. Iya, terima kasih Rani. Sangat bagus sekali ya. Rani mengaitkan dengan keadaan desanya. Oke, minggu ini kita akan bahas tentang pola permukiman desa. Masih KD yang sama. Oke. Oh iya, tadi sudah mengerjakan pretest semua ya, anak-anak ya? Materi kita hari ini yaitu masih sama, interaksi ke ruangan desa dan kota. Motivasi hari ini, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Anonim.
Jadi masa depan itu untuk kalian yang mempersiapkan hari-hari kalian dengan baik, dengan matang, agar tercapai cita-cita kalian di masa depan. Tetap semangat ya anak-anak ya. Semangat. KD yang akan kita capai masih sama seperti minggu lalu, yaitu KD 3.2 dan KD 4.2. Yaitu KD 3.2 menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. KD 4.2 membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu melalui pembelajaran daring dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis pola permukiman desa dengan kritis, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan pola permukiman desa tempat tinggal peserta didik dengan kritis, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Peserta didik dapat membuat laporan tentang pola permukiman desa di kecamatan tempat tinggal peserta didik dengan bertanggung jawab. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita ya, tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum Ibu jelaskan materi, kita tonton video dulu ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Pola pemukiman desa menurut R. Pintarto. Permukaan bumi itu memiliki bentuk yang bervariasi, dapat berupa dataran atau daerah yang berombak, atau daerah yang berbukit, maupun daerah pegunungan. Bentuk permukaan bumi yang bervariasi ini tentu saja akan berpengaruh terhadap pola permukiman di desa. R. Pintarto, guru besar Fakultas Geografi UGM, membagi pola pemukiman desa dalam 6 kelompok. Dimulai dari yang pertama, yaitu pola permukiman desa yang memanjang jalan. Kalau kita perhatikan pada gambar ini, pemukiman desa itu dibangun sejajar dengan jalan. Kemudian arah pengembangannya akan berada di sepanjang jalan ini, sehingga kalau dilihat dari atas akan terlihat memanjang dan hanya ada di tepi jalan. Pola permukiman desa yang memanjang jalan ini terdapat di daerah yang datar dan menghubungkan dua kota. Di bagian belakang permukiman biasanya terdapat lahan sawah. Kita bisa lihat pada gambar ini. Ini adalah kawasan atau daerah sawah areal pertanian. Sementara permukiman ada di kanan kiri di sepanjang jalan. Permukiman memanjang sepanjang jalan ini bertujuan untuk mendekati prasarana transportasi yang nantinya akan memudahkan pergerakan penduduk dan pergerakan barang maupun jasa. Pola permukiman desa yang kedua menurut R. Pintarto adalah pola permukiman desa yang memanjang di sepanjang sungai. Pola permukiman ini terdapat di kanan kiri aliran sungai-sungai besar. Kalau di Indonesia misalnya di sepanjang Sungai Musi, Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan beberapa sungai-sungai besar lainnya. Di belakang permukiman itu terdapat lahan sawah, rawa maupun hutan. Air sungai dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, irigasi, dan perikanan. Selain itu, pola permukiman memanjang di sepanjang sungai itu karena sungai merupakan jalur transportasi utama. Berikutnya adalah pola permukiman desa. Menurut R. Pintarto yang ketiga adalah pola permukiman desa yang memanjang pantai. Pola permukiman desa memanjang pantai ini terdapat di daerah pantai yang landai dan tidak berawa, di mana permukiman dibangun memanjang mengikuti
garis pantai. Pola permukiman ini memudahkan penduduknya yang merupakan kebanyakan bekerja sebagai nelayan dapat cepat pergi menuju laut untuk mencari ikan. Oke, pola permukiman desa menurut Erwintarto yang keempat, itu pola permukiman desa memanjang pantai dan sejajar rel kereta api. Hampir mirip dengan memanjang pantai, hanya saja di sini ada rel kereta api sebagai tambahannya, di mana daerah permukiman memanjang pantai ini terdapat di daerah pantai yang landai dan tidak berawa, sehingga jalur rel itu mudah untuk dibangun. Dan pekerjaan penduduk tidak semuanya sebagai nelayan, tapi ada yang sebagai pedagang. Nah, karena dibangun rel, sehingga arah pengembangan permukimannya menyamping sejajar dengan pantai maupun dengan rel kereta api, dan akan bergabung dengan desa lain di sebelahnya. Pola permukiman desa menurut Bintarto yang kelima adalah pola permukiman radial atau melingkar. Biasanya ini terdapat di lereng gunung berapi. Ini adalah pola permukiman desa yang melingkari gunung berapi. Sebagai contoh, ini Gunung Merbabu. Biasanya terletak di kanan kiri sungai atau jalan di lereng-lereng gunung tersebut. Jadi ini pola permukiman desa ini ada di sepanjang jalan atau di kanan kiri dari sungai. Ini sungainya. Antara desa satu dengan yang lain dibatasi oleh jurang. Oke, ini adalah desa. Kemudian ada jurang yang membatasi antar desa. Baik, pola permukiman desa menurut Bintarto yang terakhir atau yang keenam adalah pola permukiman desa tersebar. Pola ini merupakan pola yang terdapat di daerah homogen, daerah yang cenderung sama dengan tingkat kesuburan yang tidak merata. Pola permukiman desa yang tersebar ini banyak ditemukan di daerah perbukitan Kars atau daerah kapur. Desa atau dusun satu dengan yang lain dihubungkan oleh jalan setapak. Kita lihat di sini ada jalan setapak yang menghubungkan antara desa satu dengan desa yang lain. Oke, itu adalah pola pemukiman desa menurut R. Bintarto. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah nonton videonya ya anak-anak ya, sudah jadi lebih paham ya? Iya, Bu. Iya, Bu, sudah. Ya, Ya, Bu. Oke, Ibu akan jelaskan materi tentang pola permukiman desa. Yang pertama, menurut Daljoni, bentuk-bentuk desa secara sederhana dapat dikelompokkan dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, bentuk desa memanjang di pesisir. Desa dengan bentuk memanjang seperti ini itu terlihat di desa-desa nelayan di wilayah pesisir. Jadi di pinggir-pinggir pantai ya anak-anak ya. Nah, deretan rumahnya itu searah dengan garis pantai sehingga bertemu dengan desa yang lain. Ketika desa ini berkembang, tempat-tempat tertentu misalnya seperti pasar itu tetap dipertahankan. Oke, selanjutnya bentuk desa yang terpusat. Nah, kalau dilihat dari gambar, pada umumnya bentuk desa terpusat itu ditemukan di daerah pegunungan. Pada bentuk desa terpusat, letak rumah-rumah penduduk itu membentuk sebuah kelompok. Nah, umumnya ini penduduknya itu berasal dari keturunan yang sama. Nah, permukiman penduduk yang terpusat itu cenderung padat. Hal ini terjadi tanpa rencana. Nah, seiring dengan perluasan wilayah itu, pusat kegiatan penduduk pun ikut mengalami perluasan. Berikutnya ada bentuk desa linier. Nah, kalau bentuk desa linier ini dilihat dari gambar ya anak-anak, itu ada permukiman di tengah, ada jaringan jalan. Nah, ini ditemukan di dataran rendah. Permukiman penduduk di wilayah ini berderet sejajar dengan jaringan jalan raya.
Pemekaran ini mendorong upaya untuk membangun jalan baru yang mengelilingi desa sebagai akses menuju permukiman yang baru. Diperhatikan ya anak-anak gambarnya. Nah tuh, kan di tengah ada permukiman tuh, pinggir-pinggirnya ada jalan, itu membentuk jalan baru, itu yang namanya desa linier. Ya, Bu. Ya, Bu. Berikutnya, bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Fasilitas di sini yang dimaksud itu fasilitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh penduduk. Jadi dia bermanfaat oleh penduduk. Misalnya di sini apa? Air ya, seperti mata air dan waduk. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu ini dapat ditemui di dataran rendah. Wilayah ini memiliki peluang pengembang yang cukup besar di segala arah. Di wilayah ini industri-industri kecil tersebar di mana-mana. Selanjutnya ada desa menurut Profesor Bintarto. Nah, Profesor Bintarto ini membedakan pola permukiman desa menjadi beberapa pola. Yang pertama, memanjang jalan. Nah, memanjang jalan ini susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan dan sungai. Yang kedua, memanjang sungai. Susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan dan sungai. Sama ya seperti memanjang jalan, dia di pinggir-pinggirannya. Yang jalan tadi di pinggiran jalan, kalau sungai tadi di pinggiran sungai. Yang ketiga, radial. Radial ini pola desanya itu berbentuk radial terhadap gunung dan memanjang sepanjang sungai di lereng gunung. Jadi dia mencar dari gunung tapi dia di pinggiran sungai yang di lereng gunung di pinggir-pinggir. Nah, ini contoh gambarnya ya anak-anak ya. Radial yang C gambarnya. Oke. Selanjutnya ada pola tersebar. Nah, tersebar ini di daerah gunung. Dia itu merupakan nukleus yang berdiri sendiri. Jadi dia nyebar-nyebar nyari misalnya kayak fasilitas tadi kayak air, sumber air gitu makanya dia polanya tersebar. Yang kelima ada memanjang pantai. Dia hampir sama seperti menurut Daljoni tadi di pesisir. Nah, memanjang pantai ini di daerah pantai, berbentuk memanjang sepanjang pantai. Terakhir sejajar kereta api. Nah, selanjutnya lagi ada menurut Everett M. Roger dan Rabel J. Burns. Nah, ini ada 3 jenis pola permukiman ya. Ketiga pola ini ada yang pertama tipe desanya the scattered farmstead community, yang kedua the cluster village, dan yang ketiga the line village. Yang pertama the scattered farmstead community. Ini sebagiannya itu di pusat pelayanan. Nah, ini contoh gambarnya ya. Yang pertama, sebagiannya di pusat pelayanan, sebagian Nah, ini Ibu punya contoh ya, citra satelit dari Desa Kertosari, desa tempat sekolah kita berasal. Nah, menurut kalian ini, Desa Kertosari ini tipe pola permukimannya apa sih anak-anak kalau dilihat dari peta ini? Aku Bu, Desa Kertosari itu pola permukimannya terpusat dan linier ya Bu ya. Itu terpusatnya karena di situ ke pasar Bu. Itu kan di situ banyak, dia terpusat di pasar. Terus yang linier itu dia di pinggir jalan, mengikuti jalan. Oke, terima kasih Suci. Jawaban yang bagus sekali. Oke anak-anak, selesai penjelasan dari Ibu. Setelah ini kalian Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Nanti kita diskusi melalui grup WA. Oke anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sudah selesai ya diskusinya, sudah mencapai mufakat. Oke, saatnya kita untuk presentasi. Oke, kelompok berapa yang akan presentasi duluan? Memanjang sungai. Nah, susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan dan sungai. Yang gambar C, desa yang terpusat. Pada penjelasannya, pada umumnya bentuk desa terpusat ditemukan di daerah pegunungan. Pada bentuk desa terpusat, letak rumah-rumah penduduk membentuk sebuah kelompok. Umumnya penduduknya berasal dari keturunan yang sama. Permukiman penduduk yang terpusat cenderung padat. Hal ini dapat terjadi tanpa terencana. Seiring dengan perluasan wilayah, pusat-pusat kegiatan penduduk pun ikut mengalami perluasan. Oke, kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Saya Bu, Iya, silakan. saya dari kelompok 2 ingin menanggapi Bu. Iya, silakan. Itu kan yang C, desanya terbesar. Apa bentuknya terpusat atau ada yang lain? Baik, akan saya jawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, untuk bentuk desa terpusat memang seperti itu karena ia mengelilingi fasilitas tertentu. Oke, terima kasih kelompok 1 presentasinya bagus dan kelompok 2 yang sudah menanggapi. Ibu menambahkan sedikit ya. Jadi nomor 2 itu gambarnya desa terpusat. Ya, desa terpusat itu bentuknya memang seperti itu karena ya dia kan memusat pada satu fasilitas gitu. Paham ya anak-anak ya? Paham Bu. Paham, Bu? Paham Bu. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya. Saya akan menjawab nomor 2 jawabannya karena agar penduduk desa tersebut dapat mengakses kebutuhan hari-hari lebih cepat mudah. Pola penduduk mengelompok sering ditemukan di atau berada di sekitar jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Jawabannya, di desa pola permukiman mengikuti keadaan alam yang menguntungkan, seperti pola permukiman desa di tepi pantai dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Pola permukiman desa di bawah akan mempengaruhi mata pencahariannya, baik petani karena mudah mendapatkan air untuk tanamannya. Oke, sampai sini pelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau tanya, kenapa sih setiap desa itu punya pola yang Oke, pertanyaan yang bagus Dewi. Ibu akan jawab ya. Kenapa desa memiliki pola yang berbeda-beda? Jadi, setiap desa itu pasti akan memiliki pusatnya sendiri-sendiri. Jika dia punya fasilitas pasar, ya dia akan terpusat. Kalau dia deket pantai, ya dia memanjang atau linier. Deket jalan, ya dia juga linier. Kalau dia di gunung, beda lagi gitu. Paham ya? Anak-anak, sampai sini ya pelajaran kita hari ini. Yuk, ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini?
Oke. Pola permukiman desa menurut itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu bentuk desa yang memanjang untuk desa yang terpusat, berbentuk desa linear, dan bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Yang kedua, pola pemukiman desa menurut Bintaro jadi jenis yaitu pola permukiman memanjang jalan, memanjang sungai, radial, terbesar, memanjang pantai sejajar dengan kereta api. Yang ketiga, pola permukiman desa menurut Evan M. Roger dan label G. Burgett dibagi menjadi 3 jenis, yaitu the starter first community, the cluster village, dan the line village. Oke, terima kasih Nisa. Yuk, ada yang bisa bantu Ibu untuk pimpin doa sesudah belajar sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Ya, alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai ya anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, jaga kebersihan. Jika keluar rumah jangan lupa gunakan masker. Oke. Oh iya, jangan lupa ya kerjakan soal post testnya yang linknya sudah Ibu share di grup WA. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.